Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya Nuraini di Kimia Farmasi Analisis 2 akan mencoba menjelaskan tentang stokiometri, di mana stokiometri ini sangat diperlukan pemahamannya sebagai pengantar kita masuk ke laboratorium salah satunya. Karena di sini di stokiometri ini untuk analisis kuantitatif melibatkan pemahaman tentang perhitungan-perhitungan yang terlibat dalam perhitungan kadar. Stokiometri ini merupakan cabang ilmu kimia yang membahas hubungan antara bobot antara unsur-unsur dan senyawa dalam reaksi kimia. Jadi, perbandingan antara bobot setiap unsur yang terlibat di dalam reaksi, perbandingan antara senyawa yang terlibat di dalam reaksi kimia, di sini kita bisa hitung secara kuantitatif. Banyaknya keterkaitan antara hitungan-hitungan kadar yang kita perlukan, kita bisa kupas habis di bahasan stokiometri ini. Untuk bahasan pertama di stokiometri ini adalah mol, yang erat hubungannya dengan massa atau gram. Seperti yang kita ketahui, untuk massa gram suatu zat itu dinyatakan dalam dua. Yang pertama massa atom relatif atau kita kenal dengan istilah AR, ada massa molekul relatif atau kita kenal dengan MR atau BM, bobot molekul. Ini sudah dipelajari di kimia dasar dan saya hanya mengulas sedikit saja. Massa atom relatif ini merupakan massa gram suatu unsur di dalam suatu zat. Sementara molekul merupakan gabungan dari beberapa unsur. Artinya, untuk massa molekul ini berarti dia gabungan dari beberapa massa atom relatif. Sebagai contoh, massa atom relatif dari hidrogen adalah 1. Massa atom relatif dari oksigen adalah 16. Dari mana kita mengetahui angka 1 dan 16 ini? Kita dapat mengetahui angka-angka tersebut dari sistem periodik unsur. Nanti bisa lihat di sistem periodik unsur berapa masing-masing massa atom relatif setiap unsurnya. Nah, untuk massa molekul relatif, contoh, berapa bobot molekul dari H2O? H2O ini dia mempunyai 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Sehingga 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO, oksigen. Nah, sehingga rumus bobot molekul itu adalah 2 kali 1 ditambah 1 kali 16. Jadi, nilai dari bobot molekul air adalah 18. Berikutnya, mol didefinisikan sebagai banyaknya gram zat terhadap bobot molekul zat tersebut. Sebagai contoh, berapa mol zat yang terkandung di dalam 2 gram air? Jawab, diketahui gram airnya adalah 2. Bobot molekul air adalah 18 berdasarkan hitungan yang ini. Ditanyakan mol dari H2O. Rumus mol itu adalah perbandingan antara gram dengan bobot molekul airnya. Berarti gram air dibagi dengan bobot molekul air itu sendiri. Sehingga mol untuk air adalah 2 dibagi 18. Jadi berapa mol? Nanti bisa dihitung sendiri. Berikutnya, apabila kita mencari gram dari mol, dapat dirumuskan gram sama dengan mol dikali bobot molekulnya. Sebagai contoh soal, berapa gram air yang terkandung di dalam 5 mol air? Jawab, diketahui mol airnya sebanyak 5 mol. Kemudian bobot molekul dari air adalah 18. Yang ditanyakan adalah gram. Berapa gram air? Rumus gram adalah mol dikali bobot molekul, sehingga gram sama dengan 5 dikali 18. Nanti berapa gram? Bisa dihitung sendiri. Sekarang, bobot ekivalen. Bobot ekivalen ini merupakan nilai yang diperoleh dari perbandingan antara massa molekul relatif atau bobot molekul dibagi dengan N, atau perbandingan antara bobot molekul zat terhadap
jumlah ekuivalennya. Di sini saya tulis N kecil. N kecil ini berbeda dengan N di sini, sehingga saya tulis dengan beda warna ya, untuk membedakan mana mol, mana yang ekuivalen. Sementara di sini kita sepakati N kecil di sini bukan mol, tapi N kecil di sini adalah jumlah H+, jumlah OH-, jumlah anion atau kation univalen, bivalen, trivalen, polivalen. Sebagai contoh untuk pemahaman ini adalah berapa bobot ekuivalen dari NaCl. Diketahui reaksinya sebagai berikut. NaOH ditambah HCl menjadi NaCl dan air. NaOH apabila dia terurai, dia akan menjadi Na plus dan OH-. HCl apabila dia terurai, dia akan menjadi H plus dan Cl-. Natrium di sini akan berikatan dengan Cl di sini menjadi NaCl, dan OH- dengan H plus akan membentuk air, H2O. Hubungannya dengan bobot ekuivalen adalah NaOH untuk menjadi NaCl, dia harus melepaskan satu OH-. Ini N kecil adalah jumlah OH- yang diikat atau dilepas. HCl untuk menjadi NaCl dia harus melepaskan H+. Jadi itu dinyatakan N juga. NaOH untuk menjadi NaCl dia melepaskan satu OH- HCl. Untuk menjadi HCl untuk menjadi NaCl dia melepaskan satu H+, sehingga ekuivalen dari NaCl adalah 1. Jadi apabila ditanyakan bobot NaCl adalah bobot molekul dari NaCl dibagi ekuivalen NaCl. Bobot molekul NaCl bisa kita hitung menggunakan rumus seperti ini. Tentukan massa atom relatif dari Na berapa, bisa dilihat di sistem periodik. Kemudian Cl bisa dilihat di sistem periodik unsur juga, berapa AR-nya. Sehingga kita bisa menentukan berapa bobot molekul untuk NaCl berdasarkan hitungan seperti ini. Saya sudah menghitungnya. Untuk NaCl mempunyai bobot molekul 58,44 dibagi 1. 1 itu dari mana? Dari N kecil yang dimiliki oleh NaCl. Diketahui dari mana? Dari banyaknya OH- yang dilepas ketika membentuk NaCl, atau dilihat dari HCl, H+-nya yang dilepas untuk menjadi NaCl, 1 masing-masing, sehingga N kecilnya adalah 1. Jadi bobot ekuivalen untuk NaCl adalah 58,44 dibagi 1 sama dengan 58,44 gram per ekuivalen. Berikutnya, untuk stoikiometri yang berhubungannya dengan mol adalah molaritas atau dilambangkan dengan M. Rumus molaritas adalah gram per bobot molekul dikali volume. Volume di sini satuannya dalam liter, atau bisa dinyatakan dalam mililiter satuannya, dan rumusnya menjadi gram per bobot molekul dikali 1000 per volume, di mana volume ini nanti satuannya adalah mililiter. Karena gram per bobot molekul itu adalah mol dengan rumus gram per bm, sehingga molaritas dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan mol dibagi volume, atau sama dengan mol dikali 1000 dibagi volume. Kalau ini satuannya mililiter, kalau ini satuannya liter. Sehingga dari rumus terakhir ini kita dapat mendefinisikan kalau molaritas itu adalah banyaknya mol zat yang terlarut di dalam setiap liter larutan. Contoh soal. Berapa molaritas larutan yang mengandung 6 gram NaCl dalam 200 ml larutan? Di sini diketahui gram untuk NaCl-nya adalah 6 gram. Kemudian bobot molekul untuk NaCl-nya adalah 58,44. Yang ditanyakan adalah molaritas. Rumus molaritas karena volume di sini dalam bentuk mili, saya menggunakan rumus yang ini. Gram per bm dikali 1000 per V. Tinggal dimasukkan 6 dibagi 58,44 dikali 1000 per 200. 200 ini dari volume yang ini. Sehingga diperoleh molaritas adalah
sebanyak 0,513 molar. Stoikiometri berikutnya adalah normalitas atau dilambangkan dengan N besar. Rumusnya N sama dengan gram per BE dikali V. Bedanya antara normalitas dengan molaritas terletak di sini. Kalau molaritas per bobot molekul, kalau normalitas per bobot ekivalen. Nah, untuk mencari bobot ekivalen, kita sudah pelajari tadi di sini. Bobot ekivalen itu adalah bobot molekul dibagi dengan ekivalennya, jumlah H+, OH- atau anion dan kation. Nah, ini kalau kita menghendaki satuan yang diinginkannya dalam bentuk mililiter. Jadi gram per bobot ekivalen dikali 1000 per V. Karena kita tahu bobot ekivalen itu adalah bobot molekul dibagi N kecil, sehingga rumusnya untuk normalitas menjadi gram per BM dibagi N. Ya, kita mengganti bobot molekul ini dengan rumus yang ini, BM per N, sehingga BE-nya kita tulis menjadi BM per N. Nah, apabila ada per di bawah per, secara hitungan matematika N ini nanti akan pindah ke atas, ya, sehingga rumusnya menjadi, ini gram per BM itu adalah mol kan, karena kita mengubah dari bobot ekivalen tadi, diubah rumusnya, diuraikan menjadi BM per N dari BE yang ini. Nah, karena gram per BM ini lagi-lagi dia adalah mol, sehingga dapat dirumuskan ini adalah mol. Jadi N per volume dikali N kecil. Siapa ini N kecil? N kecil ini adalah ekivalen. Karena N per V adalah molaritas. Nah, molaritas ini adalah ini. Sehingga rumus dari normalitas adalah molaritas dikali N kecil. N ini, maaf saya tidak memberi warna, lupa, ini adalah N dari ekivalen, bukan mol, ya. Jadi N sama dengan M dikali ekivalennya. Nah, di sini dapat didefinisikan normalitas adalah banyaknya ekivalen suatu zat yang terlarut dalam setiap liter larutan, ya, karena rumusnya gram per BE dikali V. Sebagai contoh soal, berapa normalitas suatu larutan yang mengandung 6 gram NaCl dalam 200 ml larutan? Diketahui gramnya 6, bobot molekulnya 58,44, yang ditanyakan adalah, maaf, ini N, yang ditanyakan adalah normalitas. Rumus normalitas sama dengan gram per BE dikali 1000 per V. Jadi N sama dengan 6 per 58,44. BE dari NaCl itu kita sudah hitung, ini di sini. BE dari NaCl 58,44 sama dengan dikali 1000 per 200. 200 ini dari volumenya 200 mili, sehingga hasilnya 0,513 normal. Kebetulan angka yang dihasilkan dari contoh soal ini antara normalitas dengan molaritas adalah sama. Kenapa bisa sama? Karena hubungan antara N dan M, normalitas dengan molaritas, normalitas itu adalah banyaknya N ekivalen dikali dengan molaritasnya. Kita sudah menghitung sebetulnya tadi untuk molaritasnya ini. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini langsung lebih cepat, karena kita sudah menghitung molaritasnya. Ini adalah molaritasnya. N kecilnya berapa? 1 N kecilnya. Langsung saja, berarti normalitas sama dengan 0,513 dikali 1. Itu untuk rumus cepatnya. Kita menggunakan yang ini. Ya.
Itu alasan kenapa kalau dia senyawanya mempunyai ekivalennya 1 akan menghasilkan nilai normalitas dan nilai molaritasnya sama. Tapi kalau N kecil yang ini ekivalennya beda, misalkan 2, itu beda lagi nilainya nanti. Ya. Jadi nanti kita bakal memperoleh kesetaraan kalau ekivalen itu berhubungan dengan nilai normalitas, tapi tidak berhubungan dengan nilai molaritas. Tapi antara molaritas dengan normalitas dia mempunyai hubungan, di mana kalau kita mencari normalitas sama dengan molaritas dikali ekivalen. Kalau kita mencari M, di sini berarti normalitas dibagi N kecil. Karena kalau kita contoh soalnya, kita sudah menghitung normalitas. Dibalik, mau mencari molaritas, tinggal masukin saja ke rumusnya. M sama dengan N besar dibagi N kecil. N besarnya kita punya ini 0,513, N kecilnya kita sudah hitung sebelumnya di bobot ekivalen 1. Berarti 0,513 normal dibagi 1, kan sama nilainya. Ya. Demikian untuk hitungan sementara. Tidak hanya ini, hitungannya masih banyak, ada formalitas, ada persen bobot per volume dan sebagainya. Tapi untuk saat ini saya hanya akan menjelaskan sampai normalitas dulu. Ya, berikut ini penjelasan tentang bobot ekivalen. Ya, bobot ekivalen tergantung reaksi kimia yang terlibat di sana. Kalau reaksi kimianya asam basa, bobot gram ekivalen dapat didefinisikan sebagai bobot di dalam gram dari suatu zat yang diperlukan untuk memberikan atau bereaksi dengan 1 mol H+ atau 1 mol OH-. Ya, kalau reaksinya redoks, bobot gram ekivalen adalah bobot dalam gram dari suatu zat yang diperlukan untuk memberikan atau bereaksi dengan 1 mol elektron. Kalau reaksinya pengendapan dan pembentukan kompleks, bobot ekivalen didefinisikan sebagai bobot dalam gram dari suatu zat yang diperlukan untuk memberikan atau bereaksi dengan 1 mol kation univalen, setengah mol kation divalen, 1/3 mol kation trivalen, dan seterusnya. Misalkan kalau jumlah kationnya 4+, berarti 1/4 molnya. Sebagai contoh soal, hitunglah bobot ekivalen SO3 yang digunakan sebagai asam dalam larutan air. Berarti kita berdasarkan reaksi asam basa. Nah, ini reaksi antara SO3 dengan air akan menghasilkan H2SO4. H2SO4 ini kalau dia diurai, dia akan menjadi 2H+ dan SO4 2-. Jadi, karena 1 mol SO3 ini dia melepaskan 2H+, sehingga untuk bobot ekivalen dari SO3 itu dibagi 2 BM-nya. BM SO3 nanti dihitung. SO3 kan rumus dari bobot ekivalen itu adalah BM dari SO3 dibagi N kecil. SO3-nya dihitung S itu berapa? ARS ditambah 3 kali 16 untuk oksigen. Diperoleh angkanya 80,06. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini berdasarkan reaksi ini, SO3 untuk menjadi H2SO4 dia membutuhkan 2H+, atau kita lihat dari H2SO4 ini dia akan terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-. Berarti dia akan memberikan 2 mol H+-nya, sehingga N kecilnya adalah 2. Jadi bobot ekivalen dari SO3 adalah 40,03 gram per ekivalen. Hitunglah bobot ekivalen KCl dari reaksi berikut. Ini reaksi pengendapan. Reaksinya adalah Hg2+ ditambah Cl- menjadi HgCl2. Karena Hg2+ ini termasuk kation divalen, dari mana kita tahu dia itu divalen? Ini Hg itu 2+. Cl ini contoh dari dia univalen, Cl-, 1-. Berarti dia anion univalen. Ini kation divalen. Maka bobot ekivalen dari KCl sama dengan, nanti hitung berapa BM dari KCl dibagi 2. 2-nya dari mana? Dari muatan kationnya. Kenapa bukan Cl? Bukan.
Ya maaf. Untuk KCl, oh ya maaf, ini ada kesalahan. Satu ya, harusnya sebentar. Ini untuk yang HgCl, sebentar, ini ada kesalahan. Harusnya bukan KCl tapi HgCl. Berapa bobot ekuivalen dari HgCl2? Dari HgCl2. Ini HgCl2. Ya. Oke. Nah. Ya, saya ulangi, ini yang Hg bukan KCl tapi HgCl2. Berarti nanti dihitung berapa bobot molekul dari HgCl2. Hg-nya berapa, Cl-nya ada 2, Hg-nya 1. Cl-nya ada 2, dilihat Ar-nya, nanti akan diperoleh bobot molekul dari HgCl. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini Hg2+ ini dia sebagai kation divalen. Jadi sama dengan berapa gram ekuivalen. Berikutnya, hitunglah bobot ekuivalen FeSO4 berdasarkan reaksi berikut. FeSO4 ini mempunyai reaksi Fe2+ ditambah Ce4+ menjadi Fe3+ ditambah Ce3+. Karena Fe2+ ini menjadi Fe3+, di sini ada perubahan muatan. Fe2+ ini menjadi Fe3+. Ini reaksi yang terlibat redoks. Ini termasuk reaksi oksidasi. Kenapa dikatakan reaksi oksidasi? Ada perubahan biloknya naik. Ini dari 2 menjadi 3 naik, itu oksidasi. Yang sebelahnya ini reduksi dari 4 menjadi 3. Jadi dinyatakan reaksi ini adalah reaksi redoks. Nah, untuk mengetahui berapa ekuivalennya, kita tidak melihat ini 2+, oh berarti N-nya 2. Bukan, tidak seperti untuk contoh soal yang ini. Fe2+ di sini kita tulis Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah elektron. Kenapa ditambah elektron? Karena Fe2+, Fe3+ ini muatannya tidak sama. Sementara syarat dari persamaan reaksi itu jumlah muatan kiri dan kanan harus sama, sehingga di sini simpan elektron di sisi yang paling banyak muatannya. Kalau misalkan di sini 2, berarti kita harus membuatnya menjadi 2. Yang 3 ini ditambah 1 elektron. Akhirnya muatannya jadi sama. Jadi Fe-nya di sini muatannya 2+, di sini muatannya juga jadi 2+. Dari mana 2+? 3+ ditambah 1 elektron, berarti 2+. Maka Be-nya, nah N kecilnya sama dengan 1. Dari mana 1? Karena di sini ada elektron yang dibutuhkan sebanyak 1. Ya, di sini ada elektron yang keluar sebanyak 1 elektron. Jadi N kecilnya 1. Tinggal dihitung nanti bobot molekul FeSO4 berapa, Fe ada berapa, Ar-nya, S berapa Ar-nya, O sebanyak 4, jadi 4 kali ARO dijumlahkan, nanti dibagi 1. Ya. Jadi di sini kuncinya kita harus memahami persamaan reaksi, sehingga kita nanti harus melihat ini reaksinya apa. Apakah reaksinya adalah reaksi asam basa, apakah reaksinya pengendapan, ataukah reaksinya redoks gitu. Karena beda reaksi, cara menentukan N kecilnya juga berbeda. Ya, jadi kalau reaksi asam basa yang kita lihat adalah dia mengeluarkan H+, dia mengeluarkan OH- berapa banyak. Kalau dia reaksi pengendapan yang dilihat adalah muatan. Muatannya dia berapa? Kalau di sini kan jelas, di sini tidak ada H+ OH- yang dilepaskan, nggak ada, karena memang reaksinya bukan asam basa. Jadi kita bakal tahu khas dari masing-masing reaksi kimia. Nah, di sini juga kalau ciri khas dari reaksi redoks itu adalah adanya perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yang berubah naik atau turun seperti Fe2+ menjadi 3+, berubah naik berarti dia oksidasi. 4+ menjadi 3+, berarti dia
reduksi, berarti reaksinya adalah redoks. Kita jangan mencari OH- karena nggak bakal keluar. Kita jangan mencari muatan lagi, karena di sini muatannya tidak sama antara kiri dan kanan. Kalau kita mencarinya muatan, ada dua nantinya, yang 2K atau yang 3K, yang 4K atau yang 3K gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan muatan, itu sudah reaksinya redoks. Sehingga yang dilihat adalah kesetaraannya. Yang 4 ini menjadi 3, berarti harus dibikin 3 agar elektron bisa keluar di sini. Jadi dua-duanya muatannya menjadi 3 gitu ya. Nah, demikian penjelasan tentang stokiometri sampai normalitas. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini banyak yang bisa diambil manfaatnya, dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut untuk stokiometri lainnya di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.